You better love me again. You better love me again. Hello, welcome back to my channel Rap Gaming. Di sini kita akan membahas tentang 4 pemilik game terkaya dan tersukses di dunia. Simak baik-baik. Number 1. Ma Huateng merupakan pendiri perusahaan Tencent berasal dari Cina. Berdasarkan pada perhitungan real time di Hong Kong Stock Exchange, ia dinobatkan sebagai orang terkaya di Asia karena perusahaan yang dia dirikan, yaitu Tencent, sukses mencatatkan peningkatan keuntungan sebesar 2,95%. Dampaknya, Ma Huateng memperoleh 1 miliar dolar yang menambah ceruk kekayaannya menjadi 37 dolar dan mengungguli rivalnya yaitu Jack Ma dengan total kekayaan mencapai 34,6 miliar dolar. Tencent merupakan salah satu perusahaan game online terbesar di dunia. Salah satu produk yang ia ciptakan yaitu WeChat, menjadi aplikasi pesan yang terkemuka dan sering dipakai oleh masyarakat Cina, yang merupakan peringkat teratas jumlah penduduk yang penggunaan internet terbanyak di dunia. Ma Huateng adalah pengusaha yang merintis karirnya dari nol. Ia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hui Xing Huang dan seorang ayah yang bernama Ma Chenshu. Ayahnya bekerja sebagai manajer di pelabuhan Shenzhen. Ma Huateng dilahirkan di provinsi Guangdong, Cina pada 29 Oktober 1971. Dengan nama panggilan sehari-harinya adalah Ponima. Saat masa remaja, ia sering menemani ayahnya bekerja di pelabuhan. Setelah sekolah, ia melanjutkan studi ke Universitas Shenzhen, jurusan ilmu komputer pada tahun 1989 dan lulus pada tahun 1993. Contoh-contoh game yang diproduksi oleh Ma Huateng, salah satunya adalah Clash of Clans atau Clash of Clans dan PUBG, Fortnite, League of Legends. Number 2. Forrest Li Xiandong, lahir 1977. Ia adalah pengusaha miliarder Singapura kelahiran Tiongkok dan pendiri Garena dan Shopee. Salah satu orang terkaya di Singapura ialah sang pendiri Shopee, yaitu Forrest Li. Pria kelahiran 1977 ini lahir di Cina dan merantau ke Singapura sebelum mendirikan Shopee. Pemilik nama asli Forrest Xiandong Li ini terkenal lewat game online-nya, yaitu Garena. Perusahaan Garena atau perusahaan induknya adalah Sea Ltd dan menaungi Shopee dan Airpay Limited yang berbasis di Singapura. Li memperoleh gelar di bidang teknik dari Universitas Shanghai Jiantong dan gelar MBA dari Sekolah Pascasarjana Bisnis Stanford. Sebagai miliarder, harta kekayaan Li tercatat Forbes mencapai 13,2 miliar US dollar atau setara dengan 193 triliun. Semasa kuliah, Li sangat hobi bermain game.
Nama Forest sendiri ia pilih karena terinspirasi lewat film Forrest Gump. Semasa kuliah, Lee sangat hobi bermain game. Sebelum memutuskan menjadi pengusaha, Lee juga pernah menjadi karyawan dan bekerja di Viacom Media Network. Setelah itu, ia pindah bekerja di Motorola Network Inc. di Shanghai sebagai seorang rekrutmen. Forrest Lee diketahui juga pernah bekerja di perusahaan produsen kaca terkemuka, yakni Corning Inc. Pada tahun 2005, Lee terinspirasi dengan ceramah Steve Jobs di wisuda istrinya. Kemudian, ia pun mendirikan GG Games di Singapura dan mencoba peruntungannya berbisnis dalam game online. Namun, GG Games yang ia dirikan tidak berhasil. Barulah pada tahun 2009 bernama dengan David Shin Gang Hee beserta Lee sendiri, mereka mendirikan Garena yang kini dikenal sebagai Sea Limited. Contoh game yang didirikan oleh Garena, salah satunya adalah AOV, Arena of Valor. Nomor 2, Call of Duty. Nomor 3, Free Fire. Nomor 3, William Tingley, pendiri NetEase Games, pendiri dan CEO NetEase Games, William Leonding atau Tingley adalah orang terkaya ke-51 dunia versi Forbes. Total kekayaannya mencapai 29,7 miliar US dollar atau setara dengan 440 triliun. Perusahaannya NetEase adalah sebuah portal game. Tingley lahir di Fenghua, Ningbo, Provinsi Zhejiang pada 1 Oktober 1971. Ia telah banyak memberikan kontribusi penting di Cina untuk pengembangan jaringan komputer. Tingley menyelesaikan wisuda dan memperoleh gelar sarjana dari University of Electronics Science and Technology of China. Setelah lulus, dia pertama kali kerja di Departemen Negara bagian setempat di Ningbo sebagai insinyur. Setelah itu, dia pindah ke Guangzhou di Provinsi Selatan Guangdong dan bertugas di perusahaan perangkat lunak analitik yang berbasis di AS Amerika Serikat Seibos. Pada bulan Juli 1997, Ding mendirikan NetEase di Guangzhou dengan hanya 3 karyawan. Perusahaan perangkat lunak ini membuat tanda dengan mengghosting 163 domain email yang populer di kalangan netizen Cina dan dinamakan berdasarkan nomor terakhir yang perlu dihubungi untuk menghubungkan modem mereka ke internet selama era ISDN di tahun 1990-an. Seri fantasi Westward Journey NetEase, sebuah game yang terinspirasi oleh novel abad ke-16. Journey to the West langsung populer hingga memiliki 310 juta pengguna pada tahun 2015. Tahun itu juga merupakan tahun peluncuran versi seluler dari game tersebut.
pada tahun 2016, versi aplikasi seluler di Fantasy World Journey telah menghasilkan 800 juta US dollar atau setara dengan 11,8 triliun di Cina saja. Cukup sukses lantaran tersaingi oleh demam Pokemon Go. NetEase juga menandatangani kesepakatan kolaborasi dengan Marvel Comics pada 2017. NetEase sekarang telah menerbitkan berbagai judul Marvel termasuk Captain America dan Iron Man di Cina. Contoh-contoh game yang diterbitkan oleh NetEase Games. Salah satunya adalah ONMYOG, Warborn Storm, Marvel Super War, Live After, Identity V, Extraordinary Honest, Creative Destruction, dan lain-lainnya. Number 4. Xu Xianhua adalah pendiri Muntun. Muntun didirikan pada bulan April 2014 di distrik Minhang, Shanghai, Tiongkok oleh Justin Yuan dan Watson Xu Xianhua yang saat ini sama-sama menjadi CIO Muntun. Pada tanggal 6 April 2015, perusahaan ini meluncurkan permainan video pertamanya, yakni permainan pertahanan menara berjudul Magic Rush Heroes. Setelah selesai mengembangkan permainan video tersebut, Muntun mengembangkan sebuah permainan multiplayer online battle arena atau disebut MOBA yang kemudian diberi nama Mobile Legends. Mobile Legends diluncurkan secara beta di Brasil oleh Muntun dengan subjudul 5vs5 MOBA pada tanggal 14 Juli 2016 dan kemudian diluncurkan secara global pada bulan November 2016, kecuali di Tiongkok. Mobile Legends pun sangat populer di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, di mana permainan ini menjadi permainan gratis yang paling banyak diunduh oleh pengguna iPhone pada tahun 2017. Permainan ini didistribusikan oleh Alex Tech di Amerika Serikat. Setelah diluncurkan, Riot Games menduga bahwa Mobile Legends meniru kekayaan intelektual dari League of Legends dan meminta Google untuk menghapus permainan tersebut dari Google Play serta App Store atau Play Store. Muntun lalu menghapus permainan tersebut sebelum Google menghapusnya dan kemudian memunculkan kembali dengan nama Mobile Legends Bang Bang pada tanggal 9 November 2016. Pada bulan Juli 2017, Riot Games mengajukan tuntutan kepada Muntun lagi atas tuduhan pelanggaran hak cipta karena ada kemiripan antara Magic Rush dan Mobile Legends dengan League of Legends. Tuntutan itu tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan distrik California. Tengah dengan alasan forum non-conformist
Kemudian Tencent induk Riot Games mengajukan tuntutan baru yang ditunjukkan kepada CIO Monton, Watson Xu Xianhua, yang sebelum bekerja di Tencent sebagai salah satu pegawai senior. Di pengadilan menengah rakyat Shanghai nomor 1 atas tuduhan melanggar hukum yang terkait dengan perjanjian non-kompetisi. Pengadilan kemudian mengabulkan tuntutan Tencent pada bulan Juli 2018 dan Tencent pun mendapatkan ganti rugi sebesar 2,9 juta US dollar. Pada tanggal 22 Maret 2021, pengembang TikTok Babe, Rizzo, dan Lark BitDance mengumumkan bahwa mereka telah mengakui Sisi Monton melalui anak usahanya Nuverse dengan harga diperkirakan sekitar 4 miliar. Tencent diberitakan juga mengajukan tawaran untuk mengakuisisi Monton, namun akhirnya dikalahkan oleh BitDance. Salah satu hasil dari Monton yaitu yang paling populer di Indonesia adalah Mobile Legends. Bang, bang. Di video di atas kita dapat menyimpulkan dan mengambil hal positif dari video di atas, yaitu satu, tidak pernah menyerah, pantang mundur, dan terus semangat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.